Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhratul Aini, NIM A1C1211065 dari kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Baiklah, video ini dibuat untuk menjawab hasil ujian tengah semester pada mata kuliah agama. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, kendati seseorang tidak pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya. Yang kedua, ada iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seorang muslim mesti meyakini bahwa malaikat kendati tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya atau menyentuh zatnya. Kemudian ada yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk, kebenaran, dan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Kemudian yang kelima, ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta akan musnah. Selepas itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan ke surga atau ke neraka. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua. Sholat wajib disebut juga sebagai sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Kemudian yang keempat, menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Kemudian yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan merupakan pilar penting bagi umat muslim selain iman. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Keislaman seseorang sempurna. Perilaku ihsan perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dalam perbuatan terpuji dalam kehidupan. Ada 3, yang pertama takwa, tawakal, dan ikhlas. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah ada 20 dan sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Kemudian sifat mustahil bagi Allah ada 20. Yang pertama, Adam, hudus, fana, mumatsalul lil hawadisi, qiyamuhu bi khairi, ta'adud, ajzun, haraha, al-maut,
summun umyun bu'mun ajizan mukroha jahilan mayitan asamma a'ma abkam. Kemudian ada sifat mustahil sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, fatona. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ada 4 juga. Yang pertama, kizib, hianat, hitman, balada. Niat untuk jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Berdiri bagi yang mampu sholat jenazah. Kemudian melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, niat untuk sholat jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati imaman lillahi ta'ala. Berdiri bagi yang mampu sholat jenazah. Kemudian melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca shalawat Nabi setelah takbir kedua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma fillahu warhamhu wa afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' marhulahu wa asilhu bima'i wa salji wa barodi wa nakkihi minal khotoya kama yunakkas saubul abiyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi finatal qabri wa azaban nar. Kemudian membaca takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 4, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan aswaja secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlus sunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan dan beriman kepada hari akhir. Dengan keyakinan yang kuat dan pembenaran yang sempurna dengan hari kiamat, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang segala hal yang akan terjadi setelah mati. Yang kelima, jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja, kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap.